Turunan dari sin itu cos. Kita tulis ulang, sin kuadrat X. Turunan variabel dalamnya atau variabel trigonometrinya, sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X ini kita turunkan. Pangkat, fungsi trigonometri, dan variabel dalam. Pangkatnya pangkat 2 menjadi 2. Karena di sini 1, 2 kali 1. 2 sinus X. Kemudian trigonometrinya, sinnya kita turunkan menjadi cos X. Kemudian variabel dalamnya, X. Karena koefisiennya 1, berarti turunannya adalah 1. Sama dengan cos sin kuadrat X. Ini kita kalikan menjadi 2 sin X cos X. Kemudian di aturan tadi, ada untuk menyederhanakan. 2 sinus X cos X itu sama juga dengan sin 2X. Berarti ini kita tuliskan cos sin kuadrat X sin 2X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas turunan trigonometri. Pertama sekali kita bahas teorema aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, menentukan fungsi komposisi Y sama dengan FGX sama dengan F komposisi GX. Jika terdiferensial, jadi syaratnya terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan dx, maka F komposisi G terdiferensialkan di X dan F komposisi G aksen atau turunan pertama dari F komposisi G X ini sama dengan F aksen, artinya turunan pertama dari GX, kemudian G aksen X. Atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Aturan ini bisa diperluas menjadi misalnya nanti dy per dx sama dengan dy per du, du per dv, dv per dx. Yang penting kita perhatikan dy per dx. Nanti akhirnya menjadi dy, kemudian di sininya dx. Ini dia dy. Kemudian di sini dx. Dan dia harus sini harus sama, di sini du, berarti yang di sini du. Sehingga dy per dx nanti bisa diperluas aturan ini menjadi dy per du, du per dv, dv per dx. Agar lebih mudah memahami aturan rantai tadi atau teorema rantai tadi, diringkaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah yang kita turunkan pangkat. Jadi pangkatnya nanti terlebih dahulu, misalnya nanti dia pangkat 3, berarti menjadi pangkat 2 dikurangi 1. Pangkat 4 menjadi pangkat 3, pangkat 2 menjadi pangkat 1. Kemudian jika pangkat 1, maka menjadi pangkat 0. Dan pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1, tentunya dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita turunkan adalah fungsi trigonometri. Sinus X turunannya nanti menjadi cosinus X. Kemudian cosinus X turunannya nanti menjadi min sin X. Berikutnya variabel trigonometri. Misalnya nanti sinus 2X, berarti 2X-nya itu yang dimaksud dalam urutan ini sebagai variabel trigonometri, atau ada yang menyebutnya variabel dalam, menjadi turunan dari 2X tadi 2. Kemudian setelah ini kita lakukan langkah 1, 2, dan 3, maka kita sederhanakan ke dalam bentuk sinus 2X sama dengan 2 sin X cos X. Karena nanti jika soal itu pilihan berganda, terkadang tidak ada pilihan. Oleh karena itu kita harus
bisa merubah ke bentuk ini. Sinus X sama dengan 2 sinus X kosinus X. Turunan pertama dari fx sama dengan sinus pangkat 3 2x kurang 4 adalah f aksen x sama dengan. Jadi kita jelaskan dulu bahwasanya yang pertama sekali nanti diturunkan adalah pangkat. Di sini pangkat 3 berarti nanti menjadi pangkat 2. Kemudian trigonometrinya sinus, turunan sinus itu sinus. Kemudian variabel trigonometri atau variabel dalamnya 2x kurang 4 kita turunkan menjadi nanti 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah berikutnya nanti dalam menerapkan aturan-aturan tadi. Kita tulis terlebih dahulu soalnya, sahabat FRM semuanya. Fx sama dengan sinus pangkat 3 2x dikurang 4. F aksen X atau turunan dari X itu sama dengan pangkatnya kita turunkan karena di sini 1 berarti 3 kali 1 3 sinus pangkatnya menjadi pangkat 2 dikali 2x dikurang 4. Kemudian trigonometrinya turunan sinus. Turunan sinus ini adalah kosinus. Kosinus 2x kurang 4. Kemudian turunan dari variabel dalam atau variabel trigonometrinya 2x kurang 4 turunannya adalah 2. Kita buat di sini sahabat RM semuanya. 2. Ini kita buat tanda kalinya. Sama dengan. Berikutnya kita mau sederhanakan. Tadi sinus 2x sama dengan 2 sin x cos x. Sehingga 2-nya kita buat di sebelah sini dikali 2. Sinus kuadrat itu kan sama juga dengan sinus 2x kurang 4. Kita buat 2 kali. Ini sama juga dengan kuadrat. Sinus 2x kurang 4. Cos 2x kurang 4. Sama dengan, kita ingat tadi, untuk menyederhanakannya, sinus 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi yang ini dia sudah 2 sin, kemudian cos. Sama 2x kurang 4 dan 2x kurang 4. Kalau begitu, tinggal kita kalikan 2 saja variabel dalamnya ini sahabat RM semua agar mudah. Ini menjadi sinus, kita kalikan 2 di dalamnya menjadi 4x dikurang 8. Tentu sinus 2x kurang 4-nya masih ada sinus karena dia ada 2 kali. 2x kurang 4. Jadi kita lihat pada soal ini nilainya menjadi atau hasilnya menjadi 3 sinus 4x kurang 8 dikali sinus 2x kurang 4. Jadi hanya tinggal membuat sinus 2x kurang 4 di sebelah kiri ini. Kemudian di sini sinus 4x kurang 8. Ini kan hukumnya hukum komutatif pada perkalian. Jadi jawabnya adalah yang D. Contoh yang kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan sinus kuadrat 4x kurang 3pi. Ini soalnya sahabat semuanya ada pilihannya ini A, B, C, D, E. Alternatif penyelesaian. Terlebih dahulu seperti tadi, kita perhatikan dulu yang mana pangkatnya. Pangkatnya ini adalah 2 sahabat RM semuanya. Berarti nanti menjadi pangkat 1. Kemudian fungsi trigonometrinya sinus. Kemudian variabel dalamnya atau variabel trigonometrinya 4x kurang 3pi. 4x kurang 3pi jika kita turunkan ini menjadi 4 nanti karena turun dari 3pi itu sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan langkah-langkahnya. Terlebih dahulu kita tuliskan dulu soalnya sahabat RM semuanya. Fx
sama dengan sinus pangkat 2 4x kurang 3pi. Pertama sekali tadi pangkatnya, karena di sini 1, jadi 1 kali 2 itu 2. Kita tuliskan 2. Sinus pangkatnya menjadi pangkat 1, 4x kurang 3pi. Setelah pangkat, kemudian kita turunkan trigonometrinya. Fungsi trigonometrinya sinus, turunan sin itu adalah cos 4x kurang 3pi. Berikutnya adalah variabel trigonometrinya, 4x kurang 3pi. Ini dia atau variabel dalam. Turunannya adalah 4. Kita buat di sini 4. Jadi sama dengan 4. Kita kalikan 2, sahabat RM semuanya. Sinus. Kita kalikan 2 yang di dalam ini menjadi 8x dikurang kali kedua 6pi. Jadi jawabnya 4 sin 8x kurang 6pi, atau dalam soal ini adalah yang C. Contoh yang ketiga, sahabat RM semuanya, turunan pertama fx sama dengan sin 4x cos 4x adalah f aksen. Maka f aksen x sama dengan alternatif penyelesaian. Jika kita perhatikan bentuk ini, sahabat RM semua, sinus 4x cos 4x, tentu kita teringat menjadi sinus 2x. Sinus 2x itu menjadi 2 sin x cos x. Jadi sini sudah kelihatan sin x cos x-nya. Tapi dalam soal ini sin 4x cos 4x. Hanya saja duanya tidak ada. Karena duanya tidak ada berarti itu kita bagi 2. Sehingga ini nanti sin 4x cos 4x menjadi setengah sin 8x. Ini menggunakan aturan sudut rangkap, sahabat RM semuanya. Alternatif penyelesaian, terlebih dahulu kita tuliskan soalnya. Fx sama dengan sinus 4x cos 4x. Tadi perlu kita ingat kembali, ada aturan untuk menyederhanakan tadi, saya tulis di sini. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Tentu ini tidak ikut dalam penyelesaian, sahabat RM semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini dia x. Artinya biar mudah memahamkannya, kemari itu kita bagi 2. Bagi 2. Dari 2 menjadi 1. Sedangkan kemari, ini dia, saya buat panahnya, sahabat RM semua, itu dikali 2. Kali 2. Tentu ini tadi, saya ingatkan kembali, tidak ikut dalam penyelesaian. Ini hanya penjelasan. Berarti, kalau di sini x, nanti di sini 2x. Jika di sini nanti dia 4x, berarti di sini 8x. Tapi 2-nya tidak ada dalam soal. Itu mudah sekali, kita bagi 2. Dibagi 2 ini berarti ini nanti menjadi ada setengah. Sehingga ini sama dengan setengah sinus, karena dia kemari, sahabat RM semua, berarti kita kali 2 menjadi 8x. Ini adalah aturan sudut rangkap. Kemudian kita turunkan, sahabat RM semuanya, f aksen x. Jadi tadi masih menyederhanakan, setengah dikali. Turunkan pangkatnya 1, sahabat RM semua. Jadi kita lewatkan. Kemudian turunan fungsi trigonometri. Sinus turunannya adalah kosinus 8x. Kemudian variabel dalamnya atau variabel trigonometrinya di sini 8x. Turunan dari 8x adalah 8. Kita buat di sini, sahabat RM semua. Kita buat tanda kalinya ini. Sama dengan kita kalikan menjadi 4 cos 8x. Kita perhatikan pilihannya, sahabat RM semuanya, 4 cos 8x. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini dia, 4 cos 8x. Berikutnya contoh yang keempat, sahabat RM semua. Turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4x
adalah, ini soal SPMB tahun 2002 sahabat RM semua. Alternatif penyelesaian, pertama sekali kita tulis soalnya sahabat RM semuanya. Y sama dengan, jadi soalnya ini Y sama dengan cos pangkat 4x. Jadi kalau tadi dia sinus-sinus, yang diturunkan kali ini adalah Y. Berarti ini kita tulis Y aksen, boleh juga DY per DX. Tapi saya tuliskan Y aksen aja sama RM semua. Y aksen itu sama juga dengan F aksen X. Sama juga dengan DY per DX. Sama dengan, kita turunkan pangkatnya, pangkat 4 menjadi pangkat 3. Kalikan dengan koefisiennya, 4 kali 1 di sini 4. 4 cos pangkat 3 X. Kemudian fungsi trigonometrinya. Kosinus turunnya adalah min sin. Berarti di sini min sinus X. Kemudian variabel trigonometrinya atau di sini variabel dalamnya boleh juga disebut turunan dari X. Turunan dari X adalah 1. Jadi ada 1 di sini. Kebetulan 1 sahabat RM semuanya. Jadi sama aja nilainya karena dikalikan dengan 1. Kita kalikan 1 dikali negatif 1 yang di sini menjadi min 1. Kemudian dikali 4 menjadi minus 4. Cos pangkat 3x sinus X. Jadi kalau kita lihat dari jawaban ini berarti yang E sahabat RM semuanya. Contoh yang kelima, jika fx sama dengan sin x ditambah cos x dibagi dengan sin x-nya tidak sama dengan 0, dan f aksen adalah turunan f. Maka f aksen pi per 2 sama dengan, ini soal UMPTN tahun 1999 sahabat RM semua. Alternatif penyelesaian, tentu kalau ada soal seperti ini, penyebutnya diberi syarat dulu, tidak boleh 0, sehingga di sini ditulis sinus X tidak sama dengan 0, agar dia nanti terdiferensialkan, seperti yang dijelaskan pada teorema rantai yang di awal tadi, sahabat RM semuanya. Kita tuliskan dulu soalnya, fx sama dengan sinus X ditambah cos X, saya tulis di sini, sahabat RM semuanya. Karena ini pembagian tentu nanti lebih panjang sedikit untuk menyelesaikannya. Sinus X ditambah cos X per sin X. Ini biar mudah kita buat U per V. U per V. U per V. Sehingga F aksen dari X itu sama dengan nanti kalau kita misalkan pembilangnya ini tadi U, kemudian penyebutnya V, ini menghasilkan, kita tulis terlebih dahulu sahabat RM semuanya, penyebutnya kita kuadratkan, V kuadrat, kemudian di sini menjadi U aksen. V dikurang U V aksen. U V aksen. Ah, ini jangan terbalik sahabat RM semua, karena pengurangan. Pengurangan itu tidak berlaku hukum komutatif. Kalau dia tadi penjumlahan, itu bisa. Misalnya U kali V, itu menjadi nanti U aksen V ditambah V aksen U. Kita balik, dia bisa urutannya yang mana duluan. Terserah, karena dia penjumlahan. Hukum komutatif berlaku. A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan untuk pengurangan tidak berlaku. Kalau begitu, sinus X ditambah cos X itu adalah U. Kita tulis di sini. U sama dengan sinus X ditambah cosinus X. Sedangkan V-nya sama dengan sinus X. Ini kita turunkan satu persatu sahabat RM semuanya. Sehingga ini menjadi U aksen. U aksennya sama dengan, kita turunkan, turunan sin itu cos X, sedangkan turunan cos adalah min sin X. Sedangkan ini V aksen atau turunan dari V itu menghasilkan cos X.
Sekarang nilai-nilai ini kita substitusikan ke dalam soal tersebut, sahabat RM semuanya. Kita tulis terlebih dahulu, sahabat RM semuanya, fx. Tadi kita ingatkan kembali soalnya. Soalnya adalah sinus x ditambah cos x. Kemudian penyebutnya adalah sinus x, di mana tadi sin x-nya tidak sama dengan 0. Kita terapkan aturannya tadi, sahabat RM semuanya. F aksen x atau turunan pertamanya itu sama dengan tadi V kuadrat. Karena dia V kuadrat, V-nya adalah sin, berarti menjadi sinus kuadrat X. Kemudian di sini tadi telah dijelaskan itu U aksen V. U aksennya tadi ini U-nya sin X tambah cos X. U aksennya berarti menjadi cos X dikurang sinus X. Kemudian dikali, ini kita panjangkan. Kemudian dikali V. V-nya adalah sinus X. Sinus X. Kemudian dikurang U. U-nya tadi adalah sin X tambah cos X. Atau pada pembilang ya, sahabat kami semua. Sin X tambah cos X. Kemudian dikalikan dengan V aksen. V aksen turunan dari sin, sahabat RM semua, berarti cos X. Cos X. Agar mudah, langsung kita substitusi saja, sahabat RM semuanya. Tadi yang diminta adalah pi per 2. Pi per 2 itu sama juga dengan 90 derajat. Boleh juga kita kalikan satu per satu, kemudian kita sederhanakan, tapi itu nanti lebih lama menyelesaikannya, sahabat RM semuanya. Jadi kita substitusi aja nilainya. Sama dengan, saya tuliskan dulu pernya. Cukup panjang, sahabat RM semuanya, berarti cos 90 dikurang sin 90 dikali sin 90 dikurang sin 90 ditambah cos 90 kemudian cos 90 kurang panjang, kita tambahi di sini sin kuadrat 90. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai, sahabat RM semuanya. Kosinus 90 itu adalah 0 dikurang sinus 91. Ini dalam kurung kita buat. Kemudian sini sinus 90 1 juga dikurang sin 90 1 ditambah cos 90 0 dikali cos 90 0. Sin 90 tadi 1, berarti di sini 1 kuadrat. Ke sebelah sini kita buat, sahabat RM semuanya. 0 kurang 1 minus 1. Minus 1 dikalikan dengan 1 min 1. Karena ini sudah dikali 0 berarti 0 itu, sahabat RM semua, dikurang 0 per 1. Atau sama dengan min 1. Contoh yang ke-6. Jika fx sama dengan sin kuadrat x, maka f aksen x sama dengan. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2017, sahabat RM semuanya, alternatif penyelesaian. Jadi terlebih dahulu harus dipahami dulu yang mana sih pangkat dalam aturan tadi, kan pangkat, kemudian fungsi trigonometri dan variabel trigonometri atau variabel dalam. Jadi kita perhatikan, sahabat RM semua, pangkatnya adalah yang ini. Pangkat 1 berarti, bukan yang ini. Dan di sini dia. Kemudian fungsi trigonometrinya ini sinus, dan variabel dalamnya adalah, atau variabel trigonometrinya, sin kuadrat x. Jadi hati-hati, sahabat RM semua, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti salah untuk menyelesaikannya. Jadi ini kita selesaikan. Saya tuliskan dulu soalnya, sahabat RM semuanya. Fx
sama dengan sinus kuadrat X. F aksen X atau turunan pertamanya sama dengan pangkatnya pangkat 1, sudah kita lewatkan. Kemudian fungsi trigonometri turunan dari sin, itu cos. Kita tulis ulang, sin kuadrat X. Turunan variabel dalamnya atau variabel trigonometrinya, sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X ini kita turunkan. Pangkat, fungsi trigonometri, dan variabel dalam. Pangkatnya pangkat 2 menjadi 2. Karena di sini 1, 2 kali 1. 2 sinus X. Kemudian trigonometrinya, sinnya kita turunkan menjadi cos X. Kemudian variabel dalamnya, X. Karena koefisiennya 1, berarti turunannya adalah 1. Sama dengan cos sin kuadrat X. Ini kita kalikan menjadi 2 sin X cos X. Kemudian di aturan tadi, ada untuk menyederhanakan. 2 sinus X cos X itu sama juga dengan sin 2X. Berarti ini kita tuliskan cos sin kuadrat X sin 2X. Kemudian tentu kita tinggal melihat di pilihan sin 2X-nya terlebih dahulu dituliskan, atau di sini jawabnya yang E, sahabat darim semuanya. Sin 2X cos sin kuadrat X. Yang E, sahabat darim semuanya. Demikian sahabat darim semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.